wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang pengembangan media berbasis ICT. Nah, sebelum masuk ke materi, ada baiknya dulu saya memperkenalkan para rekan-rekan saya termasuk saya sendiri. Nah, saya sendiri Dera Fania Yulianda sebagai moderator dan penyaji, dan rekan pertama saya yaitu Nurina Nurfaiza, dan rekan kedua saya adalah Anita. Kepada penyaji pertama, dipersilahkan. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Media pembelajaran merupakan komponen integral dari sistem pembelajaran. Artinya, media pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, proses belajar mengajar tidak dapat terjadi. Setiap proses belajar mengajar memerlukan pemilihan dan penggunaan paling tidak satu medium untuk menyampaikan pembelajaran. Lanjut. Ya, Selanjutnya, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, media visual, media yang mampu menampilkan informasi dalam bentuk yang hanya dapat dilihat atau dibaca. Misalnya, gambar, foto, grafik, diagram, bagan, poster, kartun, komik, buku, dan lain-lain. Yang kedua, media audio, media yang mampu menyajikan informasi dalam recorder, laboratorium, bahasa, flyer, MP3, dan lain-lain. Yang ketiga, projected still media, media yang memerlukan proyektor untuk menampilkan informasi dalam bentuk gambar atau tulisan yang tidak bergerak, misalnya transparasi, slide PowerPoint, Microsoft File, dan lain-lain. Yang keempat, project media, media yang memerlukan proyektor untuk menampilkan informasi dalam bentuk gambar atau tulisan yang dapat bergerak, misalnya film, televisi, video, komputer, dan sejenisnya. Lanjut. Pembelajaran berbasis ICT dan TIC. ICT atau informasi and komunikasi teknologi. TIK, teknologi informasi dan komunikasi, dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik, massal, klasikal, individual. Yang kedua, dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, memberikan kemudahan dan kesempatan yang lebih luas kepada pembelajaran dalam belajar, memberikan peluang dan peluasan interaksi antar dosen atau guru, pakar, dan mahasiswa dengan sumber-sumber belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Lanjut. Ya, selanjutnya. ICT dalam pembelajaran. ICT atau TIK mencakup semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Satu, teknologi komputer, hardware, dan software. Yang kedua, teknologi multimedia, kamera digital, kamera video, player suara, player video, dan lain-lain. Tiga, teknologi jaringan komputer, hardware, LAN, internet, Wi-Fi, dan lain-lain. Software, aplikasi, web, blogs, WordPress, FB, PHP, Java, email, dan lain-lain. Lanjut. Selanjutnya, strategi pemanfaatan ICT. Strategi pemanfaatan ICT dalam pembelajaran, yaitu ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Penggunaan ICT sebagai media pembelajaran dapat berbentuk file, slide, PowerPoint, gambar, animasi, video, audio, program CAI, atau computer aided instruction, program simulasi, dan lain-lain. Selanjutnya, ICT sebagai sarana atau tempat belajar, kelas maya, atau virtual class dalam bentuk e-learning atau pembelajaran gratis, Claroland, model, Manhattan, virtual class, author, dan lain-lain. Selanjutnya, strategi pemanfaatan ICT. ICT sebagai sumber belajar, blog, WordPress, search engine, Google, Yahoo, Bing, dan lain-lain. ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme, berkomunikasi atau email, chat, forum dengan sejawat atau pakar untuk berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Selanjutnya, mengembangkan media pembelajaran. Dari segi kesiapan untuk digunakan, media pembelajaran dapat dikelompokkan. Yang pertama yaitu media yang sudah tersedia dan siap dimanfaatkan atau media by utilization, dan media yang diperlukan namun belum tersedia sehingga perlu dirancang dan dikembangkan secara khusus untuk tujuan pembelajaran tertentu. Blog sebagai media pembelajaran, Blogspot, WordPress, dan free hosting. Selanjutnya, 9 faktor kunci yang dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu kendala sumber daya lembaga. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik pembelajar. Yang keempat, sikap dan tingkat keterampilan dosen atau guru. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, hubungan dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, lokasi pembelajaran. Yang kedelapan, waktu pembelajaran, sinkron atau asinkron. Dan yang terakhir, 9, yaitu tingkat kekayaan media. Selanjutnya akan dibahas oleh Dera. Selanjutnya saya akan membahas fungsi media pembelajaran. Yang dimana diantaranya media pembelajaran itu dapat melampaui batasan ruang kelas. Yang kedua, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan dan perbedaan pengalaman para peserta didik, sehingga dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang ketiga, media pembelajaran itu juga dapat menjangkau audiens yang besar jumlahnya atau kemampuan distributif dan memungkinkan mereka mengamati suatu objek secara bersamaan.
Yang keempat, media pembelajaran juga dapat memberikan ilustrasi konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis, sehingga media pembelajaran itu dapat memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Masih dengan fungsi media pembelajaran yang baik juga dapat merangsang dan membangkitkan motivasi dan minat belajar. Media pembelajaran juga interaktif, memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan sumber belajar dan pelaksanaan belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan waktu masing-masing. Ya, demikian dari presentasi dan pembahasan dari kelompok 8. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Selebihnya kurang dan selebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum